Halo guys, selamat datang lagi di M3D ID, gue Marion. Nah, buat kalian yang pengen beli iPhone di tahun ini, iPhone 12 ini adalah seri iPhone yang paling gue rekomendasikan di tahun ini. Oke, mari kita bahas kenapa iPhone 12 ini sangat direkomendasikan di tahun 2024 ini. Oke, yang pertama pengen gue bahas dari sisi harga ya. Jadi iPhone 12 ini kan sampai sekarang ini masih dijual di iBox dan masih dapat support iOS 17. Nah, gue cek di iBox di sini yang varian 64GB itu dijual dimulai dari 8,4 juta. Kemudian varian yang 128GB itu di 9,4 juta. Nah, menurut kalian gimana? Harga 8,5 ini untuk varian paling bawah masih worth it nggak? Atau kalau kita bicara harga, sebenarnya ada iPhone 11 yang lebih murah di angka, sekarang mungkin udah 6 jutaan untuk varian yang 64GB. Nah, tapi ada tapinya. Kalau kita bicara selisih harga 1 sampai 1,5 juta, nah, iPhone 11 dibandingkan dengan iPhone 12, jelas iPhone 12 ini punya lebih banyak keunggulan dibandingkan dengan iPhone 11. Nah, itulah yang membuat kenapa gue rekomendasikan iPhone 12. Yang pertama mulai dari spesifikasi layar, kemudian konektivitas jaringan juga. iPhone 11 itu belum 5G atau belum 5G. Nah, sementara iPhone 12 ini adalah iPhone yang sudah support jaringan 5G atau 5G. Oke, berikutnya masalah body dan desain. Jadi iPhone 12 ini kan memiliki body dan desain yang masih dipertahankan sampai sekarang ya oleh Apple ya, bentuknya kotak flat gini gitu ya, dengan frame aluminium. Kemudian bagian body depan dan belakang itu pakai Corning matte glass pada tiap sisinya, depan dan belakang. Dan ini masih dipertahankan loh sampai sekarang di iPhone 15 series. Kemudian untuk model kameranya, nah mirip ya iPhone 11 dengan iPhone 12. Model kameranya ini dual kamera sejajar kayak gini. Memang model kayak gini itu pasti akan kelihatan banget kalau kalian itu memang pengguna iPhone 11 atau iPhone 12. Karena modelnya sama, desainnya seperti ini. Akan terasa sedikit berbeda dengan iPhone 13 sampai 15 reguler sekarang yang model kameranya itu kamera menyilang. Tapi it's okay, orang bakalan tetap tahu ini iPhone kok. Untuk pilihan warna sendiri, iPhone 12 ini punya 6 varian warna. Warnanya cakep-cakep semua. Ada blue, green, ada purple, white, black, dan yang gue pegang sekarang ini yaitu warna merah atau red. Oke, berikutnya untuk spesifikasi layar. Nah, iPhone 12 ini kan berukuran 6,1 inci ya. Layarnya itu sudah Super Retina dan sudah OLED dibandingkan dengan iPhone 11 yang masih LCD biasa. Kemudian sudah support HDR10, brightness-nya itu sampai 1200 nits dan perlindungannya menggunakan perlindungan ceramic shield glass yang sampai sekarang itu masih dipertahankan hingga iPhone 15. Jadi kualitas layarnya masih cukup bagus sampai sekarang. Dengan ukuran layar 6,1 inci ini dan kualitas yang sudah OLED, tentu saja layar iPhone 12 ini masih sangat bagus ya. Kelemahannya memang cuman refresh rate-nya yang hanya 60 Hz. Jadi buat kalian yang nggak masalah layar 60 Hz ya, iPhone 12 ini masih sangat worth it. Tapi kalau bicara refresh rate ya, tahun 2024 ini kalau kalian masih pakai layar 60 Hz, sebenarnya dengan harga HP ini baru di kisaran 8 juta atau mungkin 7-6 jutaan yang kondisi bekas, menurut gue itu udah nggak worth it ya, karena kalian tahu sendiri lah, HP Android sekarang itu yang 3 jutaan aja udah banyak yang kasih kalian layar OLED dan kasih refresh rate 120 Hz. Dan ini memang menjadi kelemahan iPhone menurut gue sampai saat ini. Bahkan iPhone 15 reguler yang harga jualnya itu 12 jutaan sekarang, itu saja belum dikasih layar 120 Hz. Oke, berikutnya untuk kualitas kamera dari iPhone 12 seperti apa? Nah, kita lihat dulu spesifikasinya. iPhone 12 ini memiliki kamera utama 2 kamera. Ada kamera utama 12 megapiksel dengan bukan f1.6 dan kamera ultra wide juga 12 megapiksel f2.4. Sementara untuk kamera depannya itu juga 12 megapiksel dengan bukan f2.2. Baik kamera utama maupun kamera belakang iPhone 12 ini itu bisa merekam hingga 4K 30 FPS. Untuk fitur perekamannya ya standar iPhone, ada mode foto, potret, video, slow-mo, ya standar iPhone pada umumnya. Oke, jadi di sini kebetulan karena gue hanya punya 15 Pro Max, jadi gue coba bandingin langsung kualitas dengan iPhone 15 Pro Max ini. Kita lihat kualitas foto dan videonya seperti apa di beberapa
kondisi. Nah, kalau ini kamera depan iPhone, yang kiri ini 15 Pro Max, yang kanan iPhone 12. Bisa kalian lihat sendiri perbedaannya, guys. Untuk hasil foto iPhone 12 ini masih oke sebenarnya ya, warnanya selalu ciri khas iPhone yang selalu natural. Hanya saja memang di beberapa kondisi harus diakui kalau iPhone 12 ini memang sudah agak ketinggalan. Di sini gue bandingkan dengan 15 Pro Max yang memang hasilnya cukup bagus di kondisi indoor maupun outdoor, tapi dengan catatan bahwa itu kondisi yang ideal atau dengan pencahayaan yang cukup. Untuk kualitas gambar dari sisi warna, detail objek yang difoto memang harus diakui 15 Pro Max sudah lebih baik, tapi ini wajar ya, mengingat iPhone 15 Pro Max itu memiliki sensor kamera terbaru yang sudah jauh lebih baik. Dan ini bukan berarti bahwa hasil foto iPhone 12 ini jelek, enggak kok. iPhone 12 ini masih menghasilkan foto dan nanti kita lihat perbandingan video yang masih bagus banget kalau misalnya kita asumsikan penggunaannya hanya sekedar untuk sosial media. 4K 30 fps dengan iPhone 15 Pro Max. Kemudian untuk kelemahan iPhone 12 ini ya, pada saat di zoom hasilnya memang sudah cukup tertinggal. Kualitas zoom 2 kalinya maupun kalau di 15 Pro Max itu ada 5 kali zoom, itu sudah cukup tertinggal dibandingkan dengan 15 Pro Max ini. Detail objeknya, kemudian detail warna yang didapat dari sensor kamera, memang terasa iPhone 15 Pro Max ini lebih baik kalau kita bandingkan dengan iPhone 12 yang hanya 12 megapiksel. Tapi yang perlu kalian notice adalah kelemahan-kelemahan yang gue sebutin tadi itu bukanlah sesuatu yang juga penting, mengingat penggunaan HP ini kan rata-rata untuk penggunaan postingan di sosial media. Hampir sebagian besar dari kita menggunakan HP atau menggunakan kamera handphone itu memang untuk penggunaan di media sosial. Nah, penggunaan fitur zoom juga nggak akan sering banget kita pakai, so bukan berarti kamera iPhone 12 ini jelek seperti yang tadi gue bilang. Hasil fotonya itu masih bagus banget dengan ciri khas iPhone yang menampilkan hasil atau kualitas warna yang natural. Dan untuk penggunaan di media sosial, tentu saja kualitas foto dari iPhone 12 ini masih sangat bagus. Oke, berikutnya kita bahas performa dari chipset A14 yang digunakan pada iPhone 12 ini, gitu ya. Gimana performa gamingnya? Nah, iPhone 12 ini kan pakai chipset A14 Bionic, fabrikasinya itu 5 nanometer dan RAM-nya itu 4 GB. Nah, di sini kita coba main game kompetitif seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile. Untuk Mobile Legends masih dapat settingan rata kanan, untuk PUBG juga ternyata iPhone 12 ini masih dapat settingan smooth extreme bahkan ultra HDR mode. Jadi untuk pengalaman main game kita coba, nah ini masih nyaman banget ternyata iPhone 12 ini untuk dipakai main game kompetitif seperti PUBG Mobile dan Mobile Legends. So, buat gaming performance ya jelas iPhone 12 ini masih cakep banget dipakai di tahun 2024 ini. Bahkan dengan pengujian yang kita lakukan ya untuk suhu, suhu iPhone 12 di iOS 17 ini masih adem banget buat main game kompetitif seperti PUBG Mobile dan Mobile Legends. Karena dari pengujian yang kita lakukan, suhu HP ini paling tinggi di angka 39 derajat pada saat dipakai bermain game. Oke, berikutnya gimana performa baterai dari iPhone 12 ini? Nah, di sini kebetulan iPhone 12-nya ini sudah kita upgrade iOS-nya ke iOS 17.4 yang paling baru saat ini. Dan kita coba main game dan nonton YouTube ya. Untuk bermain game PUBG Mobile selama 10 menit itu habisin baterai 6%. Mobile Legends 10 menit juga habisin baterai 4%. Dan untuk nonton YouTube selama 10 menit itu habisin baterai 3%. Nah, ini pengujian yang kita lakukan hanya sebagai estimasi. Kalian bisa estimasi sendiri penggunaan kalian nanti seperti apa. Karena untuk penggunaan tentunya nanti akan menyesuaikan dengan kondisi penggunaan kalian masing-masing. So, itu aja review iPhone 12 di tahun 2024 ini ala M3D ID. Kalau kalian tanya apakah iPhone 12 ini masih sangat worth it di tahun 2024 ini, jawabannya adalah masih sangat worth it dan sangat gue rekomendasikan. Cuman memang ada beberapa catatan yang perlu kalian ketahui, bahwa di budget 7-8 juta, jujur kalian bisa dapatin HP Android yang secara spesifikasi layar itu dapat yang lebih baik dari iPhone 12 ini. Ya, karena layarnya masih
60 Hz ya. Tapi kalau dari sisi chipset ya, iPhone is iPhone. Untuk gaming performance masih stabil dan kenceng banget. Chipset A14 ini masih nyaman banget loh. Kita coba pakai main PUBG Mobile, main Mobile Legends itu masih nyaman, masih stabil, masih kenceng banget. Nah, kemudian untuk kamera mungkin kalau bicara kamera di range harga 7-8 jutaan itu memang sudah banyak HP-HP Android yang punya kualitas kamera. Bisa jadi ada yang sudah lebih baik dari iPhone 12 ini. Oke, itu aja review yang bisa kita berikan buat iPhone 12. Semoga jadi bahan pertimbangan buat kalian yang sedang melirik iPhone 12 ini. Dan seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel M3ID. Kita udah mau menuju 2000 subscriber, dan supaya kita terus semangat bikin konten yang bermanfaat buat kalian. Thank you!